Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين أما بعد فيا عباد الله إخواني رحمكم الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير دينه ودنياه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ummatul Islam, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha ta'ala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man ittaqallaha waqah, karena sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla akan memeliharanya, akan melindunginya. Wa arsyadahu ila khairi dinihi wa dunyah, dan Allah Jalla Jalaluh akan membimbingnya kepada kebaikan-kebaikan agama dan kebaikan dunianya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, salah satu akidah yang harus diimani oleh kita umat Islam adalah bahwa manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Manusia akan menghadapi hari-hari yang panjang, hari-hari yang melelahkan, hari-hari yang membuat manusia sangat takut dan sangat berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Manusia kelak akan dibangkitkan dari alam kuburnya dalam keadaan telanjang badan mereka, dalam keadaan kaki mereka tidak beralas kaki, dan dalam keadaan belum dikhitan. Dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud. Itulah hari kiamat, suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk menghadapinya, dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan oleh segala makhluk. Yuhsyarullahu an-nasa yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan. Pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita dalam keadaan hufatan uratan ghurla, telanjang, tidak beralas kaki dan belum dikhitan. Kemudian pada hari kiamat itu, pada hari yang agung tersebut, Allah Jalla Jalaluh akan menegakkan timbangannya. Amal-amal para hamba pun akan ditimbang. Hal ini menunjukkan betapa keadilan Allah Subhanahu wa taala sangat nyata. Wa nadha'ul mawazina al-qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, tidak ada seorang hamba pun yang akan dizalimi pada hari tersebut. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha, dan apabila amalan itu berukuran seberat biji sawi sekalipun, pasti kami datangkan balasannya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan.
Maka beruntunglah orang-orang yang timbangan kebaikannya berat di timbangan, dan betapa ruginya mereka yang ringan timbangan kebaikannya. Faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Waman khaffat mawazinuhu. Barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Ummatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Pada hari yang amat melelahkan itu, orang-orang banyak berharap kebaikannya meningkatkan keimanannya. Mereka berharap amalan mereka menjadi berat di timbangan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengabarkan jauh 14 abad yang silam bahwa ada amalan-amalan yang dapat memperberat timbangan kita pada hari kiamat. Tentu orang yang cerdas akan bersegera untuk mengetahuinya, kemudian mengamalkannya. Umat al-Islam, di antara amalan-amalan yang dapat memperberat timbangan yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan ini adalah yang pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam mengucapkan dua kalimat syahadat untuk Allah Rabbul Alamin dan untuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tirmidzi rahimahullah dan selainnya dari jalur Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Hadis ini dikenal dengan hadis al-bitaqah, hadis kartu, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu akan membebaskan seorang laki-laki dari umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Fayunsharu alaihi tis'atun wa tis'ina sijjilan, kullu sijjilin mithla maddul basar, thumma yaqulu atudzakiru min hadza syai'an adzalamaka katabatil hafizun. Kemudian akan dibentangkan padanya 99 lembaran, 99 lembar catatan amal, yang mana catatan amal tersebut semuanya isinya keburukan, semuanya isinya kejelekan. Tiap-tiap lembaran seukuran sejauh pandangan mata. Kemudian Allah bertanya, apakah engkau mengingkari sesuatu dari semua catatan ini? Apakah para malaikat penulisku yang mencatat mendolimimu? Maka hamba ini menjawab, la ya Rabbi, tidak wahai Tuhanku. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu bertanya lagi, apakah engkau memiliki alasan? Alakah hujjah? Kemudian hamba tadi menjawab, la ya Rabbi, tidak wahai Tuhanku. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata pada hadis tersebut, bala innaka indana hasanah fa innahu la zulma 'alaika al-yawm. Engkau pada hari ini tidak mendapati kezaliman karena engkau masih memiliki kebaikan. Kagetlah hamba ini. Kemudian didatangkanlah sebuah kartu. Fatakhruju bitaqatan fiha syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dihadirkanlah sebuah kartu yang dalam kartu itu tertulis syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Fayaqulu uhdur waznak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, timbanglah kartu ini. Kartu yang berisi kalimat syahadat tadi ditimbang, dibandingkan dengan 99 lembar catatan amal yang isinya adalah keburukan. Maka menjadi beratlah timbangan dengan kalimat syahadat tersebut dan menjadi ringanlah timbangan keburukannya. Maka orang ini dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ma'asyiral muslimin, hadis yang sangat agung sampai-sampai para ulama mengurasnya dalam sebuah kitab khusus. Hadis ini adalah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa di bawah itu. Dalam ayat yang agung yang menimbulkan rasa harap bagi kita, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Qul," katakanlah, "ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim," wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, "la taqnatu mir rahmatillah," janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. "Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a," sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. "Innahu huwal ghafurur rahim," sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayyuhal muslimun, yang kedua, amal-amal yang dapat memperberat timbangan kita adalah akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Dari Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in," tidak ada segala sesuatu, "yudha'u fil mizan," yang ditimbang dalam mizan, dalam timbangan, "afqala min husnil khuluq," yang lebih berat daripada husnil khuluq, daripada akhlak yang baik, akhlak yang bagus. "Wa inna sahiba husnal khuluq la yablughu bihi darajata sahibis shaumi was salah." Sesungguhnya orang yang punya akhlakul karimah, orang yang berakhlak terpuji, dapat mengungguli, dapat menyamai derajat ahli ibadah yang rajin salat dan rajin berpuasa. Akhlak yang mulia berupa ucapan yang baik, senyuman ketika berjumpa dengan orang lain, lemah lembut, toleran, menyambung silaturahim, berbuat adil, berbuat ihsan, menolong orang lain, tidak mengganggu orang lain, dan lainnya dari akhlak-akhlak yang mulia dan terpuji. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya menggandengkan antara ibadah yang benar dengan ucapan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah." Dan ingatlah ketika kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, mengambil janji dari siapa? Dari Bani Israel, agar janganlah Bani Israel menyembah kecuali kepada Allah, ibadah yang benar. "Wabil walidaini ihsana," dan berbuat baik kepada orang tua. "Wadil qurba," kepada kerabatnya. "Wal yatama wal masakin," kepada anak yatim, kepada orang miskin. "Wa qulu linnasi husna," dan berkata baik kepada manusia. "Wa aqimus salata wa atuz zakah," kemudian menegakkan salat dan menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa taala gandengkan antara akidah ibadah yang benar dengan akhlakul karimah, dengan akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Apabila ada orang berkata dengan ucapan yang baik, maka tentunya kita membalas dengannya lebih baik lagi. Berakhlaklah dengan akhlak yang baik dengan semua orang, anak kecil, orang dewasa, kaya, miskin, berada atau tidak. Karena Nabi SAW bersabda, "Innal mu'min la yudriku bi husni khalqihi darajatas shaimil qaim." Sesungguhnya seorang mukmin yang berakhlak mulia akan menyamai derajat orang yang saum, orang yang rajin puasa, al-qaim, dan orang yang rajin salat malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain bersabda, "Inna min ahabbakum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqan." Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Ibadallah, yang ketiga, amal-amal yang dapat memperberat timbangan adalah zikrullah, berzikir, mengingat Allah Jalla Jalaluh. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana hadis ini seringkali kita dengar, "Kalimatani," dua kalimat, "khafifatani 'alal lisan," yang ringan diucapkan lidah, "tsaqilatani fil mizan," tetapi berat di timbangan, "habibatani ilar rahman," dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Kalimat apa itu? Subhanallahi wa bihamdi, Maha suci Allah dengan memujinya. Subhanallahil azim, Maha suci Allah yang Maha Agung.
cukuplah hadis ini sebagai dasar bahwa zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir, senantiasa berzikir, dapat memperberat timbangan kita pada hari kiamat kelak. Siapa yang ingin timbangannya berat pada hari kiamat, hendaknya memperbanyak zikrullah, hendaknya lisannya basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah." Barang siapa dalam sehari-harinya mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi ringan di lidah 100 kali, hattat khatayahu wa in kanat mithlu zabadil bahri, akan dihapus kesalahan-kesalahannya walaupun kesalahannya itu sebanyak buih di lautan. Subhanallah, sebuah hadis yang mulia yang layak kita amalkan untuk memperberat timbangan kita pada hari kiamat kelak. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita mempersiapkan diri untuk menyambut hari-hari yang mana hari-hari tersebut sangat melelahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum yarawnahu ba'ida." Sesungguhnya mereka manusia memandang masih lama, masih jauh. Wa narahu qariba. Sementara Allah Subhanahu wa taala, kami menganggap sudah dekat hari itu. Maka marilah kita semua mengamalkan amalan-amalan yang ringan ini, amalan-amalan yang mudah ini. Semoga semua ini dapat memperberat timbangan kita pada yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu 'ala at-ta'ah wa huduril jumu'ati wal jamaah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa khatib sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita semua memperbanyak bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, imam kita, qudwah kita, terutama pada hari Jumat, hari yang penuh barokah ini, sayyidul ayyam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersolawat kepada para nabinya, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang mulia, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Dan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 'alayya salatan," barang siapa berselawat kepadaku 1 kali selawat saja, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah azza wa jalla akan membalas 10 kali lipat dengan selawat yang semisalnya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin wa anna ma'ahum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadala al muslimin wa a'li kalimatika ila yaumiddin wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma kafarata wal musyrikin, Allahumma farrij jam'ahum wa shattit shamlahum waj'al kaidahum fi nuhurihim ya ilahal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala
ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.